Halo sobat pembelajar, Afdia di sini akan membahas tentang apa sih profesi pengembangan teknologi pembelajaran. Tugasnya apa saja sih? Prospek kerjanya apa saja? Teknologi yang digunakan apa saja? Nah, langsung kita bahas. Profesi dalam pengembangan teknologi pembelajaran melibatkan pengintegrasian teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menarik, dan efektif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai profesi ini. Yang pertama, tugas utama pengembangan teknologi pembelajaran yaitu merancang dan mengembangkan materi pembelajaran, membuat konten pembelajaran berbasis digital seperti modul e-learning, presentasi multimedia, video, edukasi, dan simulasi interaktif. Lalu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan pendidik untuk mengidentifikasi alat teknologi yang cocok digunakan dalam kurikulum seperti platform pembelajaran daring yang disingkat LSM, aplikasi edukasi, dan perangkat interaktif. Lalu melakukan evaluasi dan pengujian efektivitas pembelajaran, mengevaluasi bagaimana teknologi yang digunakan berkontribusi terhadap hasil pembelajaran siswa dan membuat perbaikan jika diperlukan. Lalu melatih guru dan tenaga pendidik, memberikan pelatihan kepada guru atau instruktur mengenai penggunaan alat teknologi pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan secara efektif di kelas. Lalu memecahkan masalah teknologi, menangani masalah teknis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti troubleshooting perangkat lunak atau hardware yang digunakan. Lalu penjelasan yang kedua, prospek kerja dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama, instruksional design atau desain instruksional, menyusun materi dan metode pembelajaran yang berbasis teknologi untuk digunakan dalam berbagai platform baik daring maupun hibrid. Lalu kedua, e-learning developer, mengembangkan kursus e-learning untuk berbagai institusi pendidikan, perusahaan, atau organisasi pemerintah. Lalu yang ketiga, learning teknologi, mengimplementasikan dan mengelola teknologi pembelajaran di sekolah, universitas, atau perusahaan. Lalu keempat, multimedia spesialis, membuat konten multimedia berupa video, animasi, interaktif untuk pendidikan atau pelatihan. Lalu yang kelima, expert consultant, memberikan saran atau solusi teknologi kepada institusi pendidikan atau perusahaan yang ingin memaksimalkan potensi teknologi dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, pengembangan perangkat lunak edukasi, mengembangkan aplikasi pembelajaran, sistem penilaian, dan platform interaktif. Lalu pembahasan yang ketiga, teknologi yang digunakan, learning management system atau yang disingkat LSM, seperti model Google Classroom atau Blackboard yang digunakan untuk mengelola konten kursus, tugas, dan komunikasi antara siswa dan guru. Yang kedua, aplikasi pembelajaran berbasis mobil, platform seperti Kahoot, Quizzes, atau Duolingo yang menawarkan
pembelajaran berbasis aplikasi mobil yang interaktif dan gamifikasi. Lalu yang ketiga, virtual reality atau yang disingkat VR dan augmented reality yang disingkat AR, digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif seperti simulasi dalam pembelajaran kedokteran atau ilmu alam. Yang keempat, video pembelajaran. Teknologi seperti video YouTube, edukasi, Vimeo, dan platform pembuatan video lainnya untuk mengajarkan konsep-konsep sulit seperti visual. Algoritma AI dalam pendidikan. Algoritma kecerdasan buatan yang digunakan dalam aplikasi adaptif seperti mempersonalisasi pengalaman belajar siswa berdasarkan kemampuan dan gaya belajar mereka. Yang keenam, alat kolaborasi daring seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi antara guru dan siswa. Lalu pembahasan yang keempat, prospek kerja di masa depan. Profesi ini memiliki prospek kerja yang baik mengingat perkembangan teknologi dan meningkatkan kebutuhan pendidikan jarak jauh e-learning. Pandemi global juga mempercepat adopsi teknologi pembelajaran yang membuka lebih banyak peluang karir di sektor pendidikan, perusahaan, dan lembaga pemerintah yang membutuhkan inovasi dalam pelatihan pendidikan. Beberapa tren masa depan termasuk penggunaan AI dan machine learning untuk mempersonalisasi pembelajaran, serta VR dan AR yang semakin berkembang untuk simulasi pembelajaran praktis. Oke, segitu saja yang saya bahas. Sekian, terima kasih.